laknat, dan sebab laknat tidak dilakukan. Wa hadza batil, ini adalah batil. Tsumma hadzal mu'taqad wujubul wafa, kemudian keyakinan wajibnya menunaikan syarat. In kana jahilan, kalau dia memang jahil maka tidak terlaknat. Wa in kana aliman, kalau dia tahu bahasanya itu tidak wajib, famuhalun ayyataqidal wujub, maka mustahil dia akan meyakini wajibnya. Ya, kalau dia taunya apa? Tidak wajib, enggak mungkin dia meyakini wajib. Illa an yakuna muraghiman lirrasul, kecuali dia nekat menentang atau memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi kafir. Yang sengaja menentang Rasul kafir. Fayaudu makna hadis ila laknatil kufar, maka kembalilah makna hadis itu kepada laknat terhadap orang kafir jadinya. Wal kufru lakhtisas lahu bi ingkari hadzal hukum, sementara kekufuran itu tidaklah dikhususkan ya dengan pengingkaran hukum ini semata, al-juz'i ya, hukum bagian kecil ini saja tanpa yang lain, tapi kekufuran itu dilaknat semuanya dari segala sisi ya, tidak cuma sisi tertentu dari agama ini. Fa inna hadza bi manzilati man yaqul, maka ini seperti orang yang mengatakan la'anallahu man kadzabar rasul, Allah melaknat orang yang mendustakan Rasul fi hukmihi, dalam hukumnya bahwa syarat tolak dalam nikah itu batil, cuma dalam poin itu saja ya. Tsumma hadza kalamun am umuman lafdiyan ma'nawiyan, kemudian kalam yang umum ini adalah keumuman lafaz dan makna, bahwa umumun mubtada, ya keumuman mubtada. Wa mithlu hadzal umum, dan semisal keumuman ini la yajuzu hamluhu ala suwarin nadirah, maka tidak boleh dibawa kepada bentuk yang langka. Secara umum keumuman itu tidak bisa disimpulkan dari sesuatu yang langka ya, kejadian yang langka. Idil kalam ya'udu luknatan wa ayyan, kalau begitu maka pembicaraannya kembali kepada laknah itu, luknah itu apa? Kegagapan gitu, seperti orang yang nggak bisa bicara, wa'ayyan, dan kebodohan. Kata wili man yata'awwalu qaulahu sallallahu alaihi wasallam, seperti takwil orang yang mentakwil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin nakahat min ghairi idni waliha fanikahuha batilun, wanita manapun yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya adalah batil. Ada orang yang mentakwil hadis ini, yaitu apa? Al-mukatibah, wanita yang memerdekakan dirinya sendiri, jadi budak yang memerdekakan dirinya sendiri. Jadi maksud wanita di sini cuma budak yang memerdekakan sendiri-sendiri, dia menikah belum selesai perbudakannya tapi dia tanpa izin tuannya. Jadi tafsirkan ke situ. Nah, itu tentu saja ini takwil yang tidak benar. Wa bayanu nadratihi, dan penjelasan kelangkaannya, anal muslim al jahil la yadkhulu fil hadis, bahwasanya muslim yang jahil tidak masuk ke dalam hadis, dan muslim yang berilmu bi anna hadza syart la yajib, bahwasanya syarat ini tidak wajib untuk ditunaikan, wala yastarituhu mu'taqidan wujubul wafa bihi, dan tidak mensyaratkan keyakinan wajibnya menunaikannya, ila an yakuna kafiron, kecuali dia akan menjadi kafir. Wal kafir la yungkahu nikahal muslimin, maka orang kafir itu tidak dinikahkan dengan pernikahan kaum muslimin. Ila an yakuna munafikon, kecuali munafik. Kalau munafik enggak ketahuan kekafirannya. Wasuduru hadan nikah ala mithli hadal wajh, maka munculnya pernikahan seperti cara ini min an dari nadir, termasuk perkara yang paling langka. Walau kila inna mithla hadis surah la takadu takhturu bibalil mutakallim, kalau ada yang mengatakan sungguhnya yang semisal bentuk ini hampir-hampir tidak terbetik di pikiran seorang yang berbicara, lakanal qail shadiqan, niscaya orang yang berkata itu benar. Wa qad dzakarna ad-dalail al-katsirah, sungguh kami telah sebutkan bukti-bukti yang banyak fi ghairi hadzal maudi, di selain tempat ini. Ala anna hadzal hadis, bahwasanya hadis ini qusida bihi al-muhallil qasid, yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang muhallil yang dia berniat, wa in lam yastarid, walaupun tidak mensyaratkan, tidak mengatakan syarat tertentu tapi dia niatnya begitu
ya. Ketika menikahi seorang wanita yang sudah ditalak 3, niatnya biar nanti saya talak, biar bisa dinikahkan dengan suami yang pertama lagi. Walaupun nggak ada kata-kata kepada kepada siapapun, tapi diniatnya seperti itu. Maka ini masuk ke dalam laknat. Itu yang keenam ya. Dan berikutnya ini cuma contoh-contoh dan ya banyak sekali. Kita lanjut yang ketujuh, as-sabi'. Anal mujiba lil umumi qaim. Bahwa yang mengharuskan keumuman itu tegak, ada. Wal mu'arid al-madkur, dan penentang yang disebutkan la yasluh, tidak layak, tidak pas an yakuna mu'aridun, sebagai penentang. Liana ghayatahu, karena tujuannya an yuqal, untuk dikatakan hamluhu ala suwaril wifaq, membawa kepada bentuk kesepakatan, jadi hanya ancaman bagi keharaman yang disepakati. Wal khilaf, dan khilaf yastalzimu dukhulu ba'di man la yastahiqu la'an fihi. Maka ketika terjadi khilaf, melazimkan masuknya sebagian apa yang tidak berhak untuk dilaknat di dalamnya. Fayuqal, maka dikatakan idza kana takhsis ala khilafil asl, jika pengkhususan menyelisih asalnya, fa taktsiruhu ala khilafil asl, maka memperbanyaknya ini berarti menyelisih asal. Fa yustasna min hadzal umum man kana ma'duran, maka dikecualikan dari keumuman ini orang yang memiliki udzur bil jahl, bijahlin, udzur karena kebodohan atau karena ijtihad atau taklid. Ini taklid juga jahil juga. Ma'anal hukum syamilun li ghairil ma'dur al-ma'durina. Padahal hukumnya itu mencakup untuk selain orang-orang yang mendapatkan udzur juga. Kama huwa syamilun li suwaril wifaq, sebagaimana dia mencakup untuk bentuk-bentuk yang disepakati. Fa inna hadza at-takhsis aqall fa yakunu aula, maka pengkhususan ini lebih sedikit, maka dia menjadi lebih utama. Kemudian yang kedelapan, anna idza hamalna al-lafdha ala hada, kalau kita bawa lafadz kepada makna ini, kana qatadammana dzikra sababil la'n, berarti dia mengandung penyebutan sebab laknat. Wa yabqa al-mustasna qad takhallafa al-hukm, maka tersisalah pengecualian, dia menyelisih hukum anhul limani'in, karena adanya penghalang. Wala syakka anna man wa'ada au aw'ada, tidak diragukan bahwa siapa yang mengancam atau menjanjikan, laisa alaihi an yastasniyah, tidak boleh dia mengecualikan, man takhallafal wa'ad, orang yang menyelisih janji atau ancaman, fi haqqihi limu'aridin, pada dirinya karena adanya penentang. Fayakunul kalam jariyan alaman minhaji shawab, sehingga perkataan tetap berlaku sesuai dengan jalan yang benar. Amma idza ja'alna al-la'n, adapun kalau kita jadikan laknat ala fi'lil mujma' ala tahrimihi, kepada perbuatan yang disepakati keharamannya, au ja'alna sababal la'n, atau menjadikan sebab laknat wal i'tiqad al-mukhalif lil ijma', adalah keyakinan yang menyelisih ijma', karena sababul la'n ghairu madkur fil hadis, maka sebab laknat itu tidak disebutkan dalam hadis itu. Ma'anna dzalika al-umum la budda fihi min at-takhsis aidan, padahal keumuman itu pasti membutuhkan kepada pengkhususan juga. Fa idza kana la budda min at-takhsis ala takdiraini, kalau memang harus ada pengkhususan atas dua kemungkinan itu, faltizamuhu alal awal aula, maka menetapi yang pertama lebih utama, lima faqati wajhil kalam, karena sesuai dengan arah pembicaraan, wa khulwihi minal idmar, dan tidak adanya penyamaran atau penyembunyian. Kemudian yang ke-9, annal mujib lihada, bahwa yang mengharuskan ini, innama huwa nafyu tanawulil la'nah lil ma'dur, yaitu penafian pencakupan laknat untuk yang mendapatkan udzur.
Waqad qaddamna fi ma madha, padahal sudah disebutkan sebelumnya bahwa hadis-hadis ancaman innamal maksud biha, yang dimaksud dengannya hanyalah penjelasan anna dzalikal fi'l sababun litilkal la'nah, bahwa perbuatan itu menjadi sebab laknat tersebut. Tidak otomatis dilaknat, artinya menjadi sebab. Wa yakunu takdir hadzal fi'l sababul la'n, sehingga takdirnya perbuatan ini adalah sebab laknat, tidak otomatis langsung terlaknat. Falau qila hada, kalau ini yang dikatakan lam yalzam minhu tahaqquqil hukum, tidak mengharuskan terrealisasinya hukum itu, hukum laknat. Fi haqqi kulli syakhsin, pada setiap orang. Lakin yalzam minhu qiyamus sabab, tapi yang harus adalah apa? Tegaknya sebab. Sebabnya itu ada. Di dalam yadba'hu al-hukum, kalau tidak diikuti oleh hukum, wala mahdur fihi, dan tidak ada penghalang di dalamnya. Waqad qararna fi ma madha, telah kami tetapkan sebelumnya, an-nadam la yalhaqu al-mujtahid, celaan itu tidak diikutkan kepada ahli ijtihad. Hatta inna naqul, sampai kita mengatakan inna muhalil haram a'damu itsman, sungguhnya orang yang menghalalkan yang haram itu adalah dosa yang paling besar dari pelakunya. Wa ma hada fal ma'dur ma'dur. Tapi bersama ini orang yang mendapatkan udzur maka tetap mendapatkan udzur, walaupun itu dosa yang paling besar, kekufuran bahkan ya. Menghalalkan yang haram itu kufur. Fa'in kila, kalau ada yang mengatakan faminal mu'aqib, famanil mu'aqib, maka siapa yang menghukum? Fa'in fa'ala hadal haram, fa'ina fa'ila hadal haram, sungguhnya pelaku keharaman ini imam mujtahid, bisa jadi dia ahli ijtihad, au muqallid lahu, atau pengikutnya yang taklid, wa kilahuma kharijun 'anil uqubah, sementara dua-duanya keluar dari hukuman. Bukan mu'aqib tadi, mu'aqab. Famanil mu'aqab, siapa yang dihukum gitu. Karena pelaku keharaman ini mujtahid sama muqallid. Mujtahid itu bebas dosa, sementara muqallid yang punya udzur, yang nggak bisa ijtihad, itu juga ma'fu, dimaafkan, keluar dari hukuman. Maka jawabannya kita katakan dari beberapa sisi. Yang pertama, jadi ini cabang dari bantahan yang ke-9 ya, nanti masih ada bantahan ke-10. Yang pertama, anal maksud bayanu anna hadzal fi'l muqtadin lil uqubah. Jadi maksud dari ancaman itu adalah penjelasan bahwa perbuatan ini berkonsekuensi hukuman. Sawa'un wujida man yaf'aluhu am lam yujad. Sama apakah ada yang melakukannya atau tidak. Yang penting nasnya menyebutkan bahwa perbuatan ini bisa mengakibatkan hukuman. Faida furido anahu la fa'ila ila wa qad intafa fihi syartul uqubah. Kalau ditetapkan ya, anggaplah bahwasanya tidak ada pelaku kecuali sungguh telah ternafikan padanya syarat hukuman. Ya, artinya dia ma'dur gitu. Au qad qama bihi ma yamna'uha, atau telah tegak padanya penghalangnya. Lam yakdah hada fi kaunihi muharraman, maka ini tetap tidak merusak keadaannya sebagai sesuatu yang diharamkan. Bal na'lamu annahu muharram, bahkan kita tahu tetap hukumnya sebagai sesuatu yang haram. Yastanibahu man yatabayyana lahu tahrim, agar orang yang jelas baginya pengharaman itu menjauhinya. Itu fungsinya. Wa yakunu min rahmatillahi biman fa'ala, maka di antara rahmat Allah terhadap orang yang melakukannya, qiyamu udrin lahu, adanya udur baginya. Ini di antara rahmat Allah taala. Wa hadza kama anna sawair muharramah, dan ini sebagaimana contohnya ya, dosa-dosa kecil itu adalah haram. Wa in kana taqa'u mukaffirah bijtinabil kabair, walaupun dia akan bisa digugurkan, dihapuskan dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Wa hadza sya'nu jami' muharramati al-mukhtalaf fiha, dan inilah perkara seluruh keharaman yang diperselisihkan di dalamnya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan enggak haram gitu.
Itu begitu juga seperti shaghair. Bisa dihapuskan dosanya ketika apa? Orang menjauhi kabair. Fa in tabayyana annaha haram. Kalau jelas bahwasanya itu adalah haram, wa in kana qad yu'daru man yaf'aluha. Kalau orang yang melakukannya itu memiliki udzur karena mujtahid atau muqallid, ahli ijtihad atau ahli taklid, fa inna dzalika la yamna'una an na'taqida tahrimahu. Maka itu tidak menghalangi kita untuk meyakini keharamannya. Ya, walaupun gak ada hukuman, artinya tetap kita yakini itu haram. Kemudian jawaban yang kedua, anna bayan al-hukum sababun li zawali syubhah al-mani'ah min luhuqil iqab. Bahwa penjelasan hukum adalah sebab hilangnya syubhat yang menghalangi dari diikutkannya atau disusulkannya hukuman. Jadi kalau udah dijelaskan sebabnya, kalau udah dijelaskan hukumnya, maka subhat penghalang tidak ada lagi, sehingga berhak untuk dihukum. Fanal udur al hasil, sesungguhnya udur yang dihasilkan bil i'tiqad dengan keyakinan, laisal maksud bi baqauhu, bukanlah yang dimaksud kekekalannya, balil matlub, bahkan yang diharapkan hilangnya udur tersebut bihasabil imkan, sesuai dengan kemungkinan. Jadi orang yang nggak tahu harus dikasih tahu biar hilang apa udurnya. Walau la hada lama wajaba bayanul ilm. Kalau tidak seperti ini, niscaya apa? Tidak wajib untuk menjelaskan ilmu. Biarkan orang mendapatkan udur, nggak usah dijelaskan gitu. Walakana tarkun nas ala jahlihim khairan. Berarti membiarkan manusia pada kebodohannya itu lebih baik bagi mereka. Kan kalau mereka bodoh nggak dihukum gitu. Biarin aja, nggak usah kasih tahu, biar nggak dihukum. Niscaya begitu jadinya. Tapi tidak seperti itu ya. Yang namanya ilmu harus disampaikan. Yang menyembunyikan ilmu malah diancam neraka. Walakana tarku adilatil masail al-mustabah khairan min bayaniha. Dan niscaya meninggalkan dalil-dalil masalah-masalah yang yang samar ya, itu lebih bagus daripada menjelaskannya. Itu konsekuensinya ya. Kemudian yang ketiga, anna bayan al-hukum wal wa'id, bahwa penjelasan hukum dan ancaman sababun li tsabatil mujtanab ala istinabihi, adalah sebab untuk teguhnya orang yang menjauhi dosa itu atau keharaman itu atas peninggalannya. Jadi dia semakin apa? Teguh. Walau la dzalika lantasyarul amal biha, kalau tidak ada hal itu maka akan tersebar perbuatan yang buruk itu. Yang keempat, anna hadzal udzur la yakunu udhran, bahwa udzur ini tidak menjadi udzur ila ma'al ajzi an izalatihi, kecuali tidak mampu untuk menghilangkannya. Ya. Kalau tidak mampu menghilangkan udzur tersebut, maka itulah baru menjadi udzur. Wa illa, kalau tidak, famata amkanal insan ma'rifatul haq, maka kapan manusia memungkinkan baginya mengetahui kebenaran, fa qassara fihi, kemudian dia taksir ya, melakukan taksir, artinya sengaja nggak mau mengetahui kebenaran itu, nggak mau dengerin, nggak mau ngaji, nggak mau baca, maka tidak ada udzur baginya. Jadi kalau orang udah tahu katanya riba itu haram, nggak usah belajar nanti malah haram beneran gitu. Itu udah nggak ada udzur orang yang begitu ya. Sudah tidak ada udzur. Nanti kalau tahu malah dosa, mending nggak usah tahu. Udah tahu itu sebenarnya gitu. Sering orang bilang begitu. Mending nggak tahu, nanti kalau tahu malah dosa. Itu udah tahu. Cuma nggak maksimal tahunya, tapi udah tahu gitu. Cuma nggak tahu dalilnya. Jadi yang seperti itu tidak ada udzur lagi. Pokoknya kalau udah sampai berita walaupun masih samar-samar, wajib untuk diperdalam biar tidak samar gitu. Yang samar-samar kemudian ditinggalkan, itulah yang akhirnya apa? Selamanya dalam kejahilan, sehingga tidak ada udzur karena dia sengaja jahil. Bodohnya itu sengaja.
Jadi bodoh ada dua ya, bodoh nggak sengaja sama bodoh sengaja. Bodoh nggak sengaja itu memang udah belajar tapi nggak paham, nah, itu udzur. Yang bodoh sengaja itu kayaknya haram tapi adalah cuma kayaknya sih, tapi dia nggak mau melanjutkan, nggak mau lebih mengetahui lagi, nah, itu yang nggak ada udzur. Jadi orang yang ada kemungkinan untuk menghilangkan udzurnya tapi nggak mau belajar, itu justru tidak ada udzur baginya. Kemudian yang kelima, annahu qad yakunu finnas, bahwasanya kadang-kadang ada pada manusia man yaf'aluhu ghairu mujtahid, yang melakukan dosa itu atau keharaman itu sementara dia bukan ahli ijtihad. Ijtihadan yubihuhu, dengan ijtihad yang boleh baginya. Maksudnya dia mungkin berijtihad tapi dia belum memenuhi syarat sebenarnya. Orang jahil tapi berijtihad. Wala muqallidan taqlidan yubihuhu, atau dia bukan muqallid yang boleh untuk taklid. Dia punya kemampuan berijtihad tapi dia taklid. Itu enggak boleh taklid sebenarnya. Fa hada darb qad qama fihi sababul wa'id. Maka yang seperti ini telah tegak padanya sebab ancaman. Min ghairi hadzal mani al khas, tanpa adanya penghalang khusus ini. Fa yata'arradu lil wa'id wa yalhaquh, maka dia terancam oleh ancaman itu dan disusul dengan hukuman. Ila kecuali an yakuma fihi mani akhar, kalau ada penghalang yang lain. Kalau ada penghalang lain beda perkara lagi. Nah, penghalang nggak cuma satu. Apa penghalang lain? Contohnya taubat. Orang melakukan dosa, dia berijtihad dalam melakukan dosanya itu, tapi dia bukan ahli ijtihad. Atau dia taklid padahal dia mampu ijtihad, tapi taklid kepada ulama lain yang membolehkan. Padahal dia kalau berijtihad sendiri tahu kalau itu haram gitu. Tapi dia taklid kepada yang membolehkan. Karena apa? Ya nafsu. Semua itu karena nafsu. Maka itu jelas disusul dengan apa? Ancaman. Dia mendapatkan ancaman. Tapi bisa dielakkan lagi ancaman itu dengan sebab penghalang yang lainnya. Apa itu? Taubat. Ya kalau dia taubat nggak jadi terancam. Ya berupa apa? Taubat. Makanya ya semua dosa itu tidak menjadi ancaman ketika orang itu apa? Bertaubat. Selesai perkara sebenarnya. Kalau orang itu bertobat, nasuh, maka akan selesai semua ancaman. Au hasanat mahya, atau dia punya hasanat, pahala-pahala yang bisa menghapuskan. Terlalu besar pahalanya, seperti dulu orang yang perang Badar, itu luar biasa perjuangannya, pengorbanannya ya. Sehingga Allah sampai bilang apa? I'malu masyitum qad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian, aku sudah ampuni kalian. Jadi dosa yang akan datang pun udah diampuni Allah gara-gara perang Badar. Nah itu contoh. Ya sekarang nggak ada lagi perang Badar. Ya sekarang ada amal-amal besar yang bisa menyebabkan apa? Dosa-dosa kita terhapuskan walaupun tidak taubat. Tapi kalau antum merasa nggak punya amal besar, ya taubat gitu. Gampang kok. Menghapuskan dosa itu gampang. Kalau mau sungguh-sungguh serius, tobatnya nasuh, Allah terima tobatnya, Allah ampuni, selesai, tidak ada lagi ancaman. Tapi kalau dosanya berkaitan hak orang lain, harus dikembalikan atau diminta kerelaannya. Kemudian au ghairi dzalika, atau yang lainnya. Jadi ada tobat, hasanat, atau istighfar, atau musibah. Musibah-musibah itu menggugurkan dosa. Atau apalagi adab kubur. Ini adab kubur juga menggugurkan dosa. Artinya yang semestinya dia disiksa di jahanam nggak jadi disiksa jahanam gara-gara disiksa di kubur. Makanya ada orang yang matinya udah dari dulu udah disiksa di kubur banyak, bisa jadi habis itu dosanya. Sementara orang yang baru mati kemarin terus kemudian kiamat belum dihapus banyak itu di kubur. Tapi tetap paling menguntungkan itu apa? Taubat. Banyak sebab terhapusnya dosa ya, ada 11. Tapi yang paling penting adalah taubat. Jadi kalau kita ingin
bebas dari segala dosa, bebas dari segala ancaman, taubat saja. Ya, sebelum terlambat. Kalau sudah terlambat tidak lagi diterima taubat. Kemudian tsumma hada muttarib. Kemudian keguncangan ini qad yahsabu, orang yang guncang ini qad yahsabu al-insan anna istihadahu, kadang orang menyangka bahwasanya ijtihadnya atau taklidnya mubihun lahu an yaf'ala, membolehkan baginya untuk melakukan itu. Padahal dia tidak boleh untuk berijtihad atau tidak boleh untuk taklid. Wa yakunu musiban fi dzalika taratan, sehingga dia bisa benar dalam hal itu kadang-kadang dan kadang di waktu yang lain keliru. Lakin mata taharra al-haq, akan tetapi kapan dia memang sudah berusaha mencari kebenaran, walam yasuddahu anhu, dan tidak menghalangi dari kebenaran, ittiba'ul hawa, jadi mengikuti hawa nafsu tidak menghalanginya dari kebenaran, fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai kemampuannya. Dan yang ke-10 ini panjang, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.